Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirojo. Senang sekali siang hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih dalam berita berkaitan dengan Rempang, ya, Rempang atau Rempang. Nah, kali ini saya akan mengulas berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI, ya, Panglima TNI Yudo Margono, yang dalam rapat menyatakan akan memiting, ya, akan memiting. Meeting itu kalau bahasa Jawa, meeting itu dipegang begini, ya. Tapi saya tidak tahu apa makna yang dimaksudkan oleh Pak Yudo Margono, ya. Nanti kita akan lihat ya apa pernyataannya seperti apa. Ya. Itu satu orang meeting satu itu kan, iya kan, TNI-nya mama masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, di meeting aja satu-satu gitu. Saya khawatir jangan-jangan sampai Panglima TNI ini terlibat dalam kegiatan atau bermesraan dengan oligarki yang sekarang menguasai negara, menguasai pemerintah, menguasai rakyat. Nah, ini berbahaya. Untuk itu maka saya menyarankan kepada DPR, komisi terkait di DPR, segera panggil Panglima untuk kemudian minta pertanggungjawab. Nah, artinya bahwa saya marah karena negara, saya marah karena undang-undang, tapi saya juga sarankan agar supaya sesuai dengan SOP yang ada, maka DPR, komisi terkait itu panggil Panglima, minta pertanggungjawab. Kenapa ngancam rakyat? Nah, ada berita dari tv1news.com, ya. Panglima TNI instruksi piting warga Rempang yang ngeyel. Begini respon Anies Baswedan. Ya. Kebetulan ini judulnya memang seperti ini, ya. Nanti kita bahas, ya. Jakarta tv1news.com. Baru-baru ini beredar video soal pernyataan Panglima TNI Yudo Margono di media sosial soal buntut kericuhan Pulau Rempang. Sontak pernyataan tersebut menuai reaksi dari publik hingga tokoh publik. Bahkan bakal calon presiden, baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga merespon pernyataan Panglima TNI Yudo Margono yang meminta anggotanya piting warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau jika masih tidak mau digusur. Nah, Anies mengaku tidak berani memberikan komentar lantaran belum melihat sendiri pernyataan yang disampaikan oleh Yudo Margono. Saya belum lihat pernyataan lengkapnya. Nanti kalau sudah lihat baru komentar, kata dia saat konferensi pers di DPP PKS Jakarta Selatan pada hari Jumat 15 September 2023 malam hari. Ya, seperti diketahui baru-baru ini beredar video soal pernyataan Panglima TNI Yudo Margono di media sosial terkait kericuan Pulau Rempang. Sontak pernyataan tersebut menuai reaksi dari publik hingga tokoh publik. Ya. Pasalnya dalam video yang beredar, Panglima TNI Yudo Margono menyampaikan untuk demo di Pulau Rempang begitu anarkis. Orang sudah diam terus diambil batu langsung dilemparkan ke polisi. Ini kan udah seperti orang yang lagi bunuh hewan. Gitu loh, kata Panglima TNI Yudo Margono seperti yang dikutip dari media sosial Twitter milik Rizal Ramli, Jumat 15 September 2023. Nah, sahabat-sahabat semuanya, seperti kita ketahui bahwa di Pulau Rempang itu akan dibangun ya pabrik ya mercusuar. Nah, yang menjadi persoalan bahwa di situ itu ada tanah adat Melayu yang ketika saya juga agak bingung juga ketika ada pernyataan dari Pak Mahfud MD, dari Pak Kapolri yang menyatakan bahwa itu adalah tanah milik negara. Nah, yang harus kita ketahui di situ ada 16 kampung. Yang 16 kampung itu ternyata dari tahun 1700 sekian, ya, jadi tahun 1700 sekian itu sudah mendiami di tanah itu. Artinya mereka penduduk asli yang tinggal di situ jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, jauh sebelum proklamasi ini ada. Mereka sudah mendiami di tanah itu. Mereka bukan pendatang, mereka bukan orang dari Pulau Jawa atau mungkin dari Pulau Kalimantan atau Pulau Mata, tapi mereka penduduk asli yang datang di situ. Kurang lebih tahun 1700 sekian. Ada yang menyatakan 1730. Dan mereka adalah pasukan kerajaan Riau apalah yang disampaikan seperti itu, yang mereka itu orang tuanya bukan orang tuanya atau
kakeknya, kakek buyutnya, dan kakeknya itulah yang menghadang Belanda. Pada akhirnya ketika kemudian tanah-tanah itu direbut paksa oleh VOC, ya, kemudian diambil paksa oleh VOC setelah kemudian merdeka, apakah kemudian juga itu menjadi tanah negara? Tentu tidak. Mereka kan itu mendiami di situ sudah sebelum VOC datang, dan itu adalah tanah mereka. Bahkan kemudian itu direbut paksa oleh VOC, yang ketika kemudian kembali adalah tanah mereka. Bukan kemudian diambil bahwa itu menjadi tanah negara kan itu kan. Tapi tanah itu adalah tanah-tanah mereka. Ya. Nah, kemudian kalau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudho Margono bahwa terjadi penggusuran. Jangan kemudian investasi itu kemudian meniadakan. Karena apa? Orang yang tinggal di pulau kecil itu, mereka sangat dekat dengan habitat alamnya. Mereka hidup dari sana. Ketika kemudian ini diambil, dicabut ya, misalkan mereka kehidupannya itu adalah sebagai seorang nelayan. Mereka hidup dari sana. Mereka hidup dengan keramba, mereka hidup dengan bahkan seorang ibu-ibu yang ditemui dan mereka menyatakan bahwa mereka hidup itu dari rumput laut. Ketika kemudian mereka dipindahkan yang jauh dari pola kehidupan mereka. Jadi harus dipikirkan itu adalah sosiologis masyarakat, kehidupan masyarakat, kebiasaan masyarakat, pola kehidupan masyarakat, pola interaksi masyarakat. Ya, jadi bukan hanya kemudian dipindahkan begitu saja. Ya. Seperti kemarin pernyataan BP Batam, Pak Rudi yang mengatakan bahwa mereka akan diberikan lahan sekian 500 meter. Kemudian rumah, tetapi pernyataannya itu akan diberikan tanah dengan status HGB, hak guna bangunan, di mana kita tahu bahwa hak guna bangunan itu berbatas waktu. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak kemudian diberikan opsi bahwa akan diberikan sertifikat hak milik? Kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus diberikan HGB? HGB itu ada batas waktu, ya, di mana masyarakat bisa jadi tidak semua paham tentang berkaitan dengan status tanah. Ini menjadi pernyataan yang besar. Nanti kita akan lihat bagaimana pernyataan Pak Rudi. Kita akan bangun satu rumah nilainya 120 juta. Bersih, tidak dikurang apapun. Kita akan berikan tanah dia 500 meter, sertifikat hak guna bangunan. Berapa nilai uangnya? 150 juta? 500 meter itu berapa itu kira-kira? Ya, anggap 150 lah ya. Sertifikat semua kita kasih ya. 150 ditambah 120, 270. Ya. Biaya untuk saya membangun 450 hektar itu lebih kurang 1,6 triliun. 1,6 triliun. 1,6 triliun dibagi 3.000 berapa? Halo? 500. Lebih? Ya sekitar itulah. Katakan 520. Ya, 500 ditambah ya. 27 berapa jadi? 750 lah. Hampir 800. Ya. 800 juta itu modalnya. Kalau di flow perjual pasti ditambah 200 juta. 1M. 1M. Itulah nilainya. Kira-kira ganti rugi ganti untung? Ya untung lah. Ya udah selesai lah. Perintah Presiden udah saya laksanakan itu. Ya, kita lanjutkan. Panglima TNI, nah yang kita lanjutkan ini, seperti bunuh hewan pakai batu gede, langsung dilemparkan begitu sambungnya. Kemudian Panglima TNI Yudho Margono katakan, apalagi yang demo bukan lagi orang asli setempat, melainkan orang luar yang datang. Ini berarti sudah masuk ke ranah pidana. Ya kalau seperti itu ya nanti kita berikan. Saya tidak memberikan itu karena saya khawatir, karena anak-anak ini nantinya mindsetnya berubah. Nanti kembali lagi seperti Orde Baru, pungkas Panglima TNI Yudho Margono. Sambungnya menjelaskan ini sebenarnya tugas kepolisian, namun pihak kepolisian tidak mampu, baru TNI yang maju. Ya sahabat-sahabat semuanya, tentu yang harus kita ingat, Angkatan Bersenjata itu lahir dari rahim masyarakat, lahir dari rahim rakyat. Adanya Tentara Nasional Indonesia itu, adanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu adalah lahir dari rahim para pejuang-pejuang awalnya. Ketika dulu ada BKR, ada TKR, ada
Badan Keamanan Rakyat, kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan itu dari brigade-brigade yang sebenarnya mereka itu adalah dari barisan masyarakat. Dan ketika terlahir ya TNI itu betul-betul disokong oleh masyarakat. Apakah kemudian TNI akan melakukan hal-hal yang justru berbeda dengan pada saat dilahirkannya? Saya punya keyakinan berkawan-kawan para tentara, baik tentara maupun polisi di lapangan, mereka juga tidak. Saya yakin ya, kita juga kasihan dengan mereka. Mereka karena atas perintah tentunya. Ya, tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pimpinan, tentunya begitu. Kalau para tentara, para prajurit, polisi, prajurit, mereka karena menjalankan tugas. Karena mereka tugas. Dan ketika di lapangan tentu karena emosi, karena panas, ya, situasi dan kondisinya, ya sehingga kemudian memacu terjadi bentrokan dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi perintah untuk melakukan piting, perintah untuk melakukan gusur dan sebagainya dengan tengah waktu yang harus demi investasi, ya. Tentu apakah harus seperti ini? Apakah kemudian juga tingkat daerah juga tidak diberitahu? Apakah kemudian demi investasi kemudian masyarakat harus digusur? Ya, nah kita lanjutkan. Ya kan TNI-nya umpamanya masyarakat 1.000, ya kita keluarkan 1.000. Satu meeting satu itu kan selesai, nggak usah pakai alat. Dipiting aja satu-satu. Tahu dipiting nggak? Tahu dipiting nggak? Yaitu dipiting aja satu-satu. Sambungnya menjelaskan. Bahkan Panglima TNI Yudo Margono katakan pihaknya khawatir pakai alat bisa bila bertahan saja menggunakan alat takutnya dilempari. Ya, saya rasa sekali lagi apa yang disampaikan itu ya menjadi berlebihan karena ketika kemudian panglimanya justru menginstruksikan seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Anak-anak berani maju terus untuk bertahan, tetapi kalau dilempari ngamuk juga sampean itu ada itu alat di Babek, ya, Bangka Belitung mungkin maksudnya itu ya. Kita punya itu alat-alat baru katanya. Sambungnya mengatakan apabila alat yang lama tidak dipakai di Babek, Bangka Belitung maksudnya, mungkin ini Panglima TNI Yudo Margono perintahkan Kepala Babek untuk mengeluarkannya agar dipakai dan keluar dari gudang. Ini sahabat-sahabat semuanya, ini tentu satu berita yang terus terang saja ini membuat miris bagi kita semuanya. Karena itu keluar dari lisan seorang Panglima TNI, Pak Yudo Margono, untuk memiting masyarakat, memiting warga. Warga itu hanya mempertahankan hak-haknya. Bahwa kemudian timbul bentrok itu karena memang warga ditengah untuk digusur. Ya, harusnya ada pendekatan terlebih dahulu, pendekatan yang humanis. Ya, kemudian simpul-simpul masyarakat dikumpulkan, diajak dialog seperti apa. Tapi sekali lagi juga tidak kemudian memaksakan kehendaknya. Kalau dulu mereka dirampas tanah-tanah mereka oleh VOC ketika zaman penjajahan, dan mereka itu adalah anak cucu ya, cucu cicit mungkin ya, dari para tentara-tentara kerajaan yang dulu menghadang Belanda pada saat Sultan Haji. Apakah kemudian mereka hari ini akan mengalami hal yang sama? Ya tentu ini patut untuk kita pertanyakan semuanya. Jangan kemudian demi investasi yang lagi-lagi, ya konon katanya laki-laki ini dari perusahaan China. Ya kita nggak mengatakan China, mengatakan apa, tetapi sekali lagi jangan karena kepentingan investasi kemudian yang mengorbankan masyarakat. Dan di situ ada adat. Kalau kemudian tadi dikatakan bahwa di luar dari masyarakat Rempang kemudian mereka turun, karena masyarakat Melayu itu punya adat yang sangat kuat. Ya, bahkan kemarin dari Pak mantan Panglima TNI ya, Pak Gatot mengatakan ada amuk Melayu. Ya jangan sampai juga itu terjadi. Karena kalau itu terjadi maka yang ini kita tidak harapkan, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana mereka turun ya. Dan ada prinsip masyarakat Melayu yang cukup kuat, lebih baik apa itu
lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Apa itu maksudnya? Ya lebih anunya seperti itu. Tetapi apapun itu, Undang-Undang Dasar 1945 tentu memberikan pelindungan ya kepada masyarakat. Semuanya memang betul ya. Laut, bumi ya itu kan milik negara yang dipergunakan untuk kemakmuran masyarakatnya, kemakmuran rakyatnya. Nah, kalau kemudian dengan adanya investasi itu diajak dialog dengan tepat kepada para tokoh-tokohnya, misalkan dengan tokoh adatnya, dengan tokoh agama, dengan perwakilan masyarakatnya, diajak duduk bersama terlebih dahulu bahwa ini persoalannya adalah seperti ini, katakanlah industri strategis nasional, ya, dan kemudian juga nanti pola pemindahan kalau misalkan seperti ini akan memberikan keuntungan seperti ini, ya, dan nanti masyarakat akan mendapatkan keuntungan seperti ini, pemindahannya seperti ini. Jangan kemudian dikatakan akan digusur, akan dipindahkan, sementara tempatnya juga belum ada. Tempat untuk dipindahkannya belum ada. Misalkan masih hampar atau masih perbukitan. Ya ini kan mereka itu harus hidup. Oke, katakanlah bahwa mereka diberikan santunan setiap bulan misalkan. Tetapi mereka hidup asalnya itu dari, katakanlah ada yang bercocok tanam, ada yang keramba, ada yang menjaring. Ketika kehidupan atau mata pencahariannya sudah tidak ada, mereka akan hidup dari mana? Itu satu hal. Yang kedua, bahwa 16 kampung itu adalah mereka sudah mendiami di situ. Jadi bukan mereka pendatang. Jadi kurang tepat ketika kemudian ada beberapa pihak mengatakan bahwa itu adalah tanah-tanah yang bukan milik mereka. Ya, sehingga ini saya khawatir bahwa pemerintah pusat tidak menerima informasi ini secara keseluruhan, secara menyeluruh. Ya. Dan kita juga sayangkan kemarin itu ketika Kepala BPBAPAM Pak Rudi mengatakan bahwa ya akan menggantikan bagus ya. Tetapi kemudian diberikan status status HGB ya, bukan sertifikat hak milik. Dan kemudian harusnya justru datang di rangkul masyarakat. Bukan dengan kata-kata nggak apa-apa, minta maaf juga tidak akan mengurangi ini. Ya kata kalimat yang terakhir itu menjadi tidak tepat. Ya minta maaf saja, tidak usah kemudian menyampaikan kalimat ya saya minta maaf kan gitu kan. Minta maaf juga tidak mengurangi. Nggak usah kalimat itu dimunculkan gitu kan. Kalau memang betul-betul minta maaf terhadap masyarakat, kemudian diajak berdialog, ya diajak berdialog. Wajar kalau pada saat ini masyarakat itu sedang emosi dan sebagainya. Tentu harus kita pahami itu. Tetapi yang jelas jangan sampai kemudian karena demi investasi kemudian mengorbankan masyarakat. Kita tidak ingin terjadi peristiwa yang terulang. Ya, menggunakan kekuatan senjata, menggunakan kekuatan gas air mata dan sebagainya. Sementara pada saat itu kita lihat bagaimana anak-anak sekolah masih belajar mengajar, mereka pada akhirnya kocar-kacir keluar dari sekolah dan sebagainya. Ini harapan kita agar semua ini tidak terjadi. Ya. Dan penangkapan terhadap masyarakat itu ya siupnya untuk segera dikeluarkan. Nah, kita akan lanjutkan dalam beberapa pembahasan berikutnya. Masih berkaitan dengan Tanah Rempang. Kita akan bahas dari sudut yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.